Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma Nabi Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya ya rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya amti abaka wa ummaka wala tukhalifhuma fi syai'in illa idza amaraka bi ma'siyati maulaka fa innahu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khalqi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa waswaynal insana bi walidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa li walidayk ilayyal masir wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tudihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wahai anakku, taatilah perintah ayah ibumu, janganlah sekali-kali membantahnya kecuali bila mereka memerintahkanmu untuk ingkar pada Rabbmu. Tidak ada taat kepada makhluk sekalipun orang tua sendiri di dalam melakukan maksiat atau dosa kepada Khalik Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah hadis, menurut hadis syarif diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim dari Imran bin Husain dan Hakam bin Amrin al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14-15 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah padaku dan kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah tempat kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang kamu tidak ada pengetahuan tentang itu, janganlah kamu ikut keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutlah jalan orang yang kembali padaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu. Maka akan ku beritakan padamu apa yang telah kamu perbuat. Kita sebagai seorang anak dianjurkan untuk mentaati perintah ayah dan ibu. Selagi masih hidup, ayah dan ibu itu harus kita taati perintahnya. Janganlah sekali-kali membantah. Jadi membantah artinya apa? Tidak mau melaksanakan perintahnya. Itu jangan sekali-kali. Berarti ya jangan pernah membantah apa yang diperintahkan oleh orang tua. Kecuali itu tidak banyak, hanya sekali, ya. Mungkin atau 2 kali saja. Jadi tidak boleh lebih, ya. Kecuali jika orang tua itu memerintahkan kita untuk mengingkari pada Allah. Ingkar pada Allah artinya apa? Melarang untuk melakukan ibadah, ya. Melarang sholat, puasa, atau zakat, atau melarang untuk rukun kepada orang lain. Nah, itu kita boleh tidak mengikuti perintahnya, namun dengan cara yang baik, cara yang sopan. Tidak ada taat kepada makhluk sekalipun orang tua dalam melakukan maksiat kepada Allah. Jadi dalam hal kita taat pada orang tua bukan berarti semuanya kita taati, tapi kalau hal itu memang benar-benar melanggar syariat agama Islam, ya, kita pun juga harus tidak melaksanakan perintah orang tua, menolaknya dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik, cara yang sopan, ya. Seperti itu. Di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14-15, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada ibu bapaknya.
Jadi perintah berbuat pada orang tua atau birrul walidain, birrul walidain itu ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita berbakti pada orang tua, itu berarti kita mengamalkan isinya Al-Quran. Besok kalau ditanya ya, di alam kubur, apa kitabmu? Kalau kita jawab, kitabku Al-Quran, ya sudah tepat, karena kita mengamalkan isinya Al-Quran. Nah, makanya ngaji seperti ini adalah bagian dari mengkaji isinya Al-Quran. Ibu itu telah mengandung dalam keadaan lemah. Semakin hari semakin payah ibu mengandung kita. Kemudian di usia 2 tahun, seorang ibu itu akan menyapih untuk anaknya supaya tidak minum ASINya lagi, disapih usia 2 tahun. Nah, kita harus ingat seperti itu. Makanya bersyukurlah pada Allah, berterima kasih kepada Allah, dan kedua orang tua. Karena apa? Kita harus berterima kasih pada Allah, bersyukur pada Allah, berterima kasih pada orang tua. Karena dengan begitu kita artinya taat pada Allah, dan Allah itu adalah tempat kembali yang paling baik. Karena nanti kita semuanya akan kembali pada Allah, Jika keduanya orang tua itu memerintahkan untuk mempersekutukan Allah, nah janganlah kita itu mengikuti perintahnya. Kalau dalam hal memerintahkan untuk mempersekutukan Allah, menyekutukan atau menyembah Allah dengan yang lain, atau menyamakan Allah dengan yang lainnya dalam hal mengagungkan, kita boleh untuk menolaknya. Dan bergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Jadi ketika di dunia, ketika masih hidup, kita harus berbuat baik dengan orang tua, mengikuti arahnya, bergaul dengan baik, jangan membuat orang tua kecewa. Ikutilah jalan orang yang kembali kepada jalan Allah, karena Allah adalah tempat kembali kita, dan nanti Allah akan memberikan catatan apa yang telah kita lakukan. Makanya apa kita lakukan, perbuatan baik apa, itu akan dicatat dan nanti akan dikembalikan catatan itu supaya untuk kita ketahui, oh ini yang kita lakukan. Makanya istilah catatan amal kita dengan amal kebaikan. Kalau pernah berbuat yang tidak baik, yang buruk, yang jahat, maka baiknya kita segera istighfar, bertaubat, dan diganti dengan kebaikan. Insyaallah seperti itu, kita harus berusaha, Semoga benar-benar bisa menjadi anak yang berbakti pada orang tua, dengan berlaku sopan santun kepada orang tua. Jaga nama baik orang tua, bahwa orang tua itu bangga. Orang tua itu hidupnya sekali, buatlah bangga dengan orang tua itu bahagia di dunia. Ketika orang tua sudah wafat, kita pun juga harus membuatnya bangga. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita menjadi anak yang soleh-solehah, yang selalu mendoakannya, dan anak yang berbakti pada Allah, anak yang taat pada Rasul, anak yang selalu berbuat kebaikan. Insyaallah seperti itu. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.